Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kemerdekaan hari ini. Wah, pada semangat semuanya. Saya senang banget lihatnya. Kalian tuh keren banget loh. Begitu mencintai negara kita sendiri ya. Saking semangat dengan hari ini tanggal 17 Agustus. Yes, udah keberapa ulang tahunnya negara kita? 76 tahun. Luar biasa ya. Negara kita ini udah mengalami berbagai macam peristiwa demi peristiwa yang menjadikan diri kita semakin tangguh, semakin bertumbuh. Karena tema tahun ini adalah Indonesia tangguh, maka Indonesia tumbuh. Nah, 76 tahun adalah usia yang mengalami pengalaman yang luar biasa. Kita pernah melewati jajahan demi jajahan. Nah, sekarang kita sudah merdeka nih teman-teman. Nah, karena kita sudah merdeka, kita diminta untuk bisa mengisi kemerdekaan itu sendiri. Pasti ada perbedaan nih antara merdeka di zaman dulu dengan merdeka saat ini. Apalagi tengah kondisi COVID seperti ini, benar gak sih? Dan kita juga dibutuhkan sekali ketangguhan untuk menghadapi pandemi COVID ini. Kenapa? Kalau kita nggak tangguh, kita nggak bakal bisa tumbuh. Ketangguhan kita ini sangat didominasi dengan namanya pemikiran-pemikiran kita, sehingga kita mampu menghadapi semua tantangan, yaitu ketahanan mental yang penting. Oke, langsung kita dengarkan berbagai macam kalimat-kalimat, pemikiran-pemikiran teman-teman mengenai apa arti kemerdekaan. Merdeka itu sebuah kebebasan, tapi masih masih di dalam norma kemanusiaan sih. Jadi masih ada sebuah peraturan, maksudnya nggak terlalu bebas juga, tapi kita masih bisa mempunyai norma gitu, mempunyai rasa dalam peraturan itu menurut saya sih kebebasan itu. Merdeka itu ketika mendapatkan kebebasan untuk apa yang kita mau lakukan, yang kita suka lakukan, pokoknya bebas sudah, bebas. Ya, merdeka menurut saya itu adalah bebas. Artinya bebas itu dalam hal apa aja, tapi kalau saya pribadi adalah bebas dari prasangka, perasaan, dan pikiran negatif. Merdeka bagi diri kita sendiri untuk lebih maju ke depannya. Menurut saya merdeka itu adalah bagaimana caranya untuk mencari versi kita yang terbaik. Arti dengan kemerdekaan itu kebebasan. Negara yang merdeka nggak ada penjajahan gitu-gitu, nggak ada demo-demo. Nah, dari komen-komen teman-teman tersebut yang disampaikan, ya arti merdeka adalah seperti itu. Namun dari sudut pandang psikologi sendiri seperti apa sih arti merdeka? Kalau secara psikologis, arti kemerdekaan di sini disampaikan dari asal kata mahardika, yaitu kuat, sejahtera. Arti kata merdeka adalah kaya, sejahtera, dan kuat. Maka di sini dibutuhkan sekali personality yang mampu mengaplikasikan kalimat tersebut. Selain itu, dari bahasa Melayu artinya independence, berarti orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk percaya diri dalam melangkah. Tidak ketergantungan dengan siapapun. Berarti di sini tahu mengambil sikap A, sikap B, sikap C. Nah, untuk berani mengambil sikap tersebut dibutuhkan sekali ketangguhan. Tangguh di sini artinya adalah terbebas dari belenggu masa lalu. Selain itu, Abraham Maslow dan Carl Rogers juga menyatakan bahwa kemerdekaan tersebut merupakan kemampuan mengaktualisasikan diri. Aktualisasi diri di sini adalah bagaimana ia memberikan yang terbaik ya versi dirinya. Jadi dalam tubuh manusia, dalam kepribadian manusia itu ada kepribadian yang disusun oleh pengalaman-pengalaman di waktu lalu. Nah, dia mengasah nih, karena setiap orang itu unik. Setiap orang itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Misalnya kamu bakatnya adalah pelukis, misalnya kamu bakatnya adalah komedian, misalnya kamu bakatnya adalah seorang perenang, atlet, pemain bulu tangkis, badminton, kemudian kamu juga mungkin seorang aktor gitu loh. Bakat kamu itu apa? Nah, bagaimana kamu mengasah kemampuan bakat kamu menjadi terbaiknya versi kamu?
Iya, versinya kamu, bukan versi aku, bukan versi orang tua kamu. Karena kamu yang menjalankan hidup, kamu yang melesat ke depan, bukan versi miniatur orang tuamu. Paham kan maksud aku? Nah, makanya coba kamu asah versi terbaiknya kamu. Itu menurut Carl Rogers dan Abraham Maslow. Nah, sekarang tinggal kamu mengambil dimensi mana nih, teori mana nih merdeka buat versinya kamu. Oke? Tapi yang jelas kamu harus berdamai dengan masa lalu untuk kamu bisa mengisi arti kemerdekaan itu sendiri. Bisa mengambil keputusan tanpa bergantung dengan siapapun. Ini adalah sikap-sikap dari seseorang, dari individu yang memiliki kepemimpinan yang baik. Namun kepemimpinan tersebut sangat didominasi oleh informasi yang didapat sejak ia kecil. Bagaimana keluarganya membentuk, bagaimana masyarakat membentuk, bagaimana budaya, lingkungan, dan lain-lain membentuk seseorang berperilaku persis seperti yang dibentuk oleh lingkungan tersebut. Nah, kamu tinggal mengkaji diri kamu sendiri, seberapa merdekanya kamu. It means, secara kepribadian kamu, apakah sudah cukup baik nih? It means kamu berani mengambil keputusan. Artinya kamu memiliki kepribadian yang matang. Kalau belum, nah kamu masih belum merdeka. Kenapa? Belum merdeka dari luka batin. Oleh sebab itu penting banget untuk kamu bisa merilis luka batin kamu. Agar apa? Agar kamu bisa berprestasi. Karena kalau orang yang masih memiliki luka batin sulit untuk melangkah ke depan. Nah, kita akan mendengarkan lagi bagaimana cara teman-teman kita mengisi kemerdekaan itu sendiri. Dengan cara belajar yang giat supaya biar bisa melanjutkan generasi-generasi anak bangsa. Tetap semangat untuk bisa bertahan hidup, karena itu adalah bagian dari salah satu cara memperjuangkan negara ini. Kebetulan kalau kita ada kegiatan vaksin merdeka setiap hari, itu kita dari Polsek Pondok Aren menyiapkan 500 vaksin merdeka untuk Indonesia yang lebih maju. Itu arti dari kita Polsek Pondok Aren menjadi Indonesia yang lebih maju supaya sehat semuanya. Yang pasti sih bebas, nggak punya kegiatan. Nggak punya kegiatan sama sekali, nggak melakukan apa-apa, bebas aja. Tidur. Ya, mengisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang aku suka, menambah skill, asik, mengasah skill, ya kayak gitu sih. Merdeka itu terlepas dari prasangka, pikiran, dan perasaan negatif, maka saya meluangkan waktu untuk mengisi, membaca buku-buku yang berkaitan dengan hal-hal yang untuk menghilangkan perasaan-perasaan negatif terhadap orang lain. Saya melihat postingan-postingan yang positif, saya melihat postingan-postingan yang secara spiritual dan juga psikologi. Oke, kamu udah mendengarkannya teman-teman kamu tadi bagaimana mengisi kemerdekaan ya. Tapi yang jelas jangan lupa mengisi kemerdekaan itu dibutuhkan kesehatan tubuh, pikiran yang positif. Oke, teman-teman, kita tahu ya versi merdeka mengisinya zaman dulu dengan sekarang. Kalau zaman dulu itu bagaimana bisa merdeka, it's mean dari penjajah, ya kan? Bagaimana bisa bisa menyatakan diri merdeka negara kita. Maka kita akan melakukan jutaan cara, berjuang secara fisik mempertahankan habis-habisan negara kita. Nah, sekarang berjuang yang versi sekarang ini adalah mengisi pembangunan nih, menjaga negara kita, membela negara kita, melakukan banyak aktivitas untuk membuat negara kita lebih baik. Tapi bagaimana bisa kita lakukan di tengah kondisi COVID saat ini? Benar nggak? Dan yang paling diserang adalah secara kesehatan kita, fisik kita, karena virus hadir di tengah kita. Bagaimana kita mau berprestasi, melakukan A? Kalau kamu senang musik, kamu bagaimana mau bermusik? Karena nggak bisa, semua harus tutup. Bagaimana kamu mengungkapkan ide-ide kamu? Bagaimana kalau kamu seorang event organizer, membuat sebuah event yang indah, yang bagus, yang luar biasa? Nggak bisa dilakukan. Apabila kamu seorang aktris atau aktor, kamu juga nggak bisa melakukan hal-hal tertentu di tengah kerumunan, karena semuanya harus stay di rumah. Nah, ini akhirnya terbelenggu, akhirnya kita menjadi tidak merdeka. Iya, benar banget. Nah, bagaimana sih kamu menyikapi kondisi ini? Nah, itulah penting kesehatan mental. Jadi nggak semata-mata fisiknya aja. Bagaimana kita bisa survive, teman-teman, di tengah kondisi virus seperti ini? Itulah bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita.
mental kita harus sehat terlebih dahulu teman-teman. Gak bisa kalau kita hanya fokus kepada fisiknya aja tapi mental kita nggak optimal. Oleh sebab itu, sehatlah secara psikologis, sehatlah secara mental untuk kita bisa mengisi pembangunan ini. Tantangannya adalah menghadapi pandemi COVID ini, makanya kamu harus baik mentalnya agar imunnya baik. Begitu imunnya kamu baik, maka kamu tidak terserang COVID. Kalaupun kamu terserang COVID, ingat loh, dia virus bukan bakteri. Maka tingkatkan imun agar imun baik, kamu harus sehat mentalnya. Nah, demikian teman-teman pembahasan kita bicara mengenai kemerdekaan dan cara mengisi kemerdekaan versi saat ini. Semoga ini menginspirasi teman-teman, membuat teman-teman terbuka pemikirannya bahwa tidak semata-mata merdeka seperti itu, tapi banyak hal kemerdekaan di sini. Secara psikologis juga ada dampaknya kalau kita tidak tangguh dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Karena begitu kamu tangguh, kita akan bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dengan demikian, maka selesai diskusi kita bicara mengenai kemerdekaan. Silakan kamu kasih komen versi merdeka menurut kamu adalah, oke? Dan kasih juga masukan kepada saya, kira-kira konten apa sih yang menurut kamu itu baik untuk dianalisa secara psikologis. Tetap semangat, tetap mengisi pembangunan, tetap tangguh dalam berpikir dan dalam menjalani tantangan hidup, dan selalu bahagia. Oke? Jaga kesehatan, jangan lupa prokes kesehatan juga dilakukan, vaksin jangan lupa loh. Oke? Supaya kamu sehat mental dan sehat secara fisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Merdeka!